Ibu, saudara-saudara sekalian, remaja dan guru dan anak-anak kami sekalian, ibadah kita pada hari ini memakai liturgi Jawa secara nasional sesuai dengan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia di tahun 2022. Untuk itu, supaya kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita satu. Amin. Saudara dan saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita akan memulai ibadah subuh saat ini. Mari kita menyiapkan hati kita dengan mengingat sabdanya demikian. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Kita bernyanyi dari kakak nomor 42, mulia-mulia namanya. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan bulan Oktober pada saat ini, kita khususkan dengan pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Mazmur 97 menyatakan demikian. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorai, biarlah banyak pulau bersukacita, awan dan kekelaman ada sekeliling Dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya, api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia, bumi melihatnya dan gemetar, gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi, langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala
Sion mendengarnya dan bersukacita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorai oleh karena penghukuman-Mu, ya Tuhan, sebab Engkaulah, ya Tuhan, yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Amin. Jemaat kami hendak duduk kembali. Kita bernyanyi dari nyanyian buku kakak nomor 44, nyanyikanlah nyanyian baru. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dalam kerendahan hati, marilah kita bersama-sama bercermin dari apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita, yakni hidup dalam kasih yang tanpa batas kepadanya, sesama manusia dan sesama cipta. Dalam kejujuran pula kami menyadari bahwa kami tidak dapat melaksanakan panggilan hidup dalam kasih secara sempurna. Bukannya kasih yang muncul dari kami, tetapi kesombongan, ketidakadilan, ketidakpedulian, kekerasan, dan masih banyak tindakan jahat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dalam rasa ingin menguasai, kami hanya ingin menyelamatkan diri sendiri. Dalam masa dahulu kami membangun tembok dan menyediakan sesama. Dalam rasa-rasa yang paling tinggi, kami merusak dan menyakini sesama kita. Dalam rasa yang paling rendah, kami meninggikan dan mencari ego pribadi. Kasihanilah kami ya Tuhan, manusia yang rapuh tapi sering sekali sombong. Tuhan, kasihilah kami, Kristus kasihilah kami. Nyanyian pengakuan kakak 89, ya Allah Bapa. Puji
Jemaat Anugerah Bangkit berdiri. Tuhan senantiasa mengasihi kita dan melimpahkan anugerah-Nya untuk kita semua. Maka terimalah anugerah pemberian Tuhan melalui kesaksian Yohanes 1 ayat 16 hingga 18. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Anak Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah anugerah Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita bernyanyi dari HPU Saum Alaihi. Shine.
kita akan mendengarkan warta jemaat dan kemudian akan kita mendengarkan vokal grup dari Naposuk Guru. Kemudian kita akan masuk dalam doa syukur dan pelayanan sabda. Shalom. Warta jemaat untuk kita minggu ini adalah sebagai berikut. 1. Nama minggu kita hari ini adalah Eksaudi, yang artinya dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Yang kedua, jemaat baru. Pada hari ini Minggu tanggal 29 Mei tahun 2022, Gereja HKBP Makassar telah menerima jemaat baru keluarga Bapak Freddy Banuaraya Hutahayan, Inang Erlin Ana Boru Sianturin, dengan 3 orang putra putri. 1. Kalista Francisca Yemima Boru Hutahayan. 2. Jonathan Amedeus Mesak Hutahayan. 3. Javier Felix Immanuel Hutahayan. Mereka datang dari Gereja HKBP Dolok Masihul, Resort Dolok Masihul, Distrik 14 Tebing Tinggi, Delhi, dan sekarang bertempat tinggal di perumahan Geraha Kencana Blok A5, Jalan Urip Sumoharjo Lorong 2, Karawisi, Makassar, masuk ke wilayah Galatia atau wilayah 3. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya. Jemaat pindah. Pada hari ini Minggu tanggal 29 Mei tahun 2022 telah pindah jemaat. 1. Keluarga Bapak Kris Martin Sibarani, Inang Lydia Kristina Borumarpun, dengan 2 orang putra putri, yaitu 1. Ivana Kriswel Boru Sibarani, 2. Jorel Krisopras Sibarani. Alamat Jalan Telupuli 6, Perumahan Beringin Permai, Blok A1 nomor 5, Makassar, wilayah Efesus. Pindah keanggotaan menjadi jemaat di Gereja PO Geraha Permai, Tambun Selatan, Bekasi. Yang kedua, keluarga Bapak Chandres Parningotan Sigalinggi, Inang Julianti Rudi, dengan 3 orang putri, yaitu Michael Angelica Boru Sigalinggi, 2. Grace Evelyn Boru Sigalinggi, 3. Alicia K. Boru Sigalinggi. Alamat Jalan Kenanga nomor 7, Sungguh Minasa, Kabupaten Goa, wilayah Filipina. Pindah keanggotaan menjadi jemaat Gereja GPIB Immanuel Semarang. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya di tempat yang baru. Baptisan. Pada hari ini Minggu tanggal 29 Mei tahun 2022, Gereja HKBP Makassar melaksanakan sakramen baptisan kudus kepada anak-anak anggota jemaat yang belum menerima baptisan kudus. Adapun anak-anak jemaat yang akan dibaptis sebanyak 2 orang putra putri. Tuhan Yesus memberkati semua keluarga. Yang kelima, Dewan Diakonia. Yang keenam, dana pensiun. Yang ketujuh, persembahan. 1. Pada hari ini Minggu tanggal 29 Mei tahun 2022, kita mengantarkan persembahan ke depan altar untuk PGIW Sulsel Barat dalam rangka Hari Ulang Tahun Oikumene Indonesia yang ke-72. Yang kedua, pada hari Minggu tanggal 5 Juni tahun 2022 yang akan datang, kita mengantarkan persembahan ke depan altar untuk Sendi HKBP Pusat. Yang ketiga, pada hari Senin tanggal 6 Juni tahun 2022 yang akan datang, kita mengantarkan persembahan ke depan altar untuk pekerjaan keadilan, perdamaian, keutuhan ciptaan atau KPKC HKBP. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. 7 bagian D, program kerja huriah dan anggaran tahun 2022. Sesuai program kerja huriah tentang pilihan bulanan, dengan ini dihimbau kepada semua jemaat agar membayar secara rutin setiap bulannya pilihan bulanan, dan dimohon untuk mengisi di kartu pilihan bulanan yang sudah disediakan melalui sintua wilayah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Yang ke-8, pelayanan bagian A ibadah, kebaktian wilayah. Di wilayah Kolose pada hari Rabu tanggal 1 Juni tahun 2022, di rumah keluarga Nyonya M. Damani Situa Rotranda
E. Simbolon MPD, alamat Jalan Masuroro Dalam 7, nomor 22, Antang. Di wilayah Roma hari Rabu tanggal 1 Juni tahun 2022 di rumah keluarga Nyonya Situa Somin R. Guru Papahan bertempat di gedung sekolah minggu. Kebaktian masuk pukul 19.30 WITA. 9 pengumuman bagian A wajib mematuhi protokol kesehatan. Yang bagian A2 partisipasi pengadaan mixer. Berhubung dana partisipasi untuk pengadaan mixer untuk sound system di Ibadah Bahasa Indonesia yang sudah kita kumpulkan masih belum cukup untuk membeli mixer tersebut dengan perincian sebagai berikut. Anggaran pengadaan mixer di Gedung Bahasa Indonesia sekitar Rp35.775.000. Dana yang sudah terkumpul sampai dengan warta tanggal 29 Mei tahun 2022 sebesar Rp26.200.000. Dengan ini dimohon partisipasi jemaat untuk membantu agar mixer tersebut cepat terrealisasi. Tuhan Yesus memberkati. A. Bagian 3, pertukaran pelayan firman Tuhan. Pada hari ini Minggu tanggal 29 Mei tahun 2022 yang melayani firman Tuhan dalam bahasa Indonesia adalah Evangelis Yosua, Evangelis GKI Jemaat Gracia, dan Pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan Amang Pendeta Rich Johnson Simamora STHMM melayani firman Tuhan di Gereja Toraja Jemaat Masale. Seluruh jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat datang dan selamat melayani di HKBP Makassar. Tuhan Yesus memberkati pelayanan hamba-hambanya. A4, Pesta Peringatan Turunnya Roh Kudus. Hari Minggu tanggal 5 Juni tahun 2022 yang akan datang adalah hari pertama peringatan Pesta Peringatan Turunnya Roh Kudus atau Pentakosta pertama. Kita beribadah untuk memuji dan memuliakan Tuhan yang telah mengutus Roh Kudus-Nya menyertai dan membimbing seluruh orang percaya. Setelah selesai kebaktian Minggu, akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus bagi jemaat yang telah menyaksikan iman dan tidak sedang menjalani hukum siasat gereja. Ibadah perjamuan kudus dipusatkan di Gereja Bahasa Batak. Acara disediakan oleh gereja. Yang kedua, hari Senin tanggal 6 Juni tahun 2022 yang akan datang adalah hari kedua Pesta Peringatan Turunnya Roh Kudus atau Pentakosta kedua. Gereja kita akan melaksanakan kebaktian untuk memperingatinya. Ibadah dilaksanakan dalam bahasa Batak, masuk pukul 19.00 WITA. Dihimbau kepada Korama Ebenezer dan para puan gabungan untuk melayani pujian berupa kor. Marilah kita menghadirinya dengan sukacita. A. Bagian 5, Pesta Hari Ulang Tahun Gereja HKBP Makassar ke-61 tahun. Pada hari Minggu tanggal 22 Mei tahun 2022 yang lalu, Gereja HKBP Makassar telah melaksanakan pesta ulang tahun HKBP Makassar ke-61 tahun. Pada acara tersebut, panitia tahun kesehatan menggalang dana untuk membantu pelunasan tunggakan dana pensiun HKBP. Adapun hasil yang didapat pada pesta adalah sebanyak Rp44.988.000 dengan rincian ke dana pensiun Rp35 juta dan ke panitia tahun kesehatan Rp9.988.000. Bagian B, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. 1. Nyonya Insinyur M. Sipatukan HR Boru Simanjuntak. 2. Nyonya Situa B. Banjarnahor JG Boru Manulang. Ketiga, Parulian Boru Pasaribu. 4. Nyonya JJ Sipayung E. Boru Napitipulu. Kelima, Nyonya Situa Rutrandus N. Sinaga MBA. Keenam, Nyonya Manurung Boru Sinurat. Yang ketujuh, Situa PRN Sinaga. Yang kedelapan, Aha Manurung. Kesembilan, Nyonya W. Naibaho KR Boru Pasaribu. Kesepuluh, Nyonya T. Sitanggang N. Boru Kota Barat. Ke-11, Nyonya J. Situmorang M. Boru Sinaga. 12,
12. Nyonya Situaka Guntung CH Boru Pardede. 14. Risna Boru Sitorus. 14. Nyonya MP Silitonga F Boru Samosir. 15. Nyonya Situa T Saragi N Boru Panjaitan. 16. Nyonya Situa G Simatupang D Boru Siregar. 17. Insinyur M Simatupang. 18. Nyonya R Simanjunta R Boru Sinurat. 19. Nyonya J Tabarat S Boru Markaum. 20. Nyonya OHT Aritonang Avi Boru Tabarat. 21. Nyonya J Nainggolan MV Boru Sitorus. 22. Johnson Siregar. 23. Nyonya SH Huta Barat WL Boru Situmorang. 24. Nyonya PD Nalaban FH Boru Situmorang. 25. Letkol Purnamirawan TML Tobing. 26. Nyonya B Nainggolan R Boru Situmorang. 27. Farel Luciano N Nainggolan. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Bagian C, jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 31 Mei sampai dengan 5 Juni tahun 2022. Yang dewasa, remaja dan dewasa ada 12 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 1 orang. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Bagian F, jadwal pemakaian sokok dapat kita lihat di warta yang ada di tangan kita masing-masing. Demikianlah warta untuk kita minggu ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.
syukur dan pelayanan sabda Alkitab. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Sampai saat ini kami boleh menikmati berkat Tuhan, anugerah Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun ya Tuhan. Dalam perjalanan hidup kami ya Tuhan, banyak hal yang merintangi iman kami, yang membuat kami mungkin meninggalkan Tuhan. Tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Engkau memberkati kami ya Tuhan, berikan hikmat kepada kami, agar kami boleh mengerti isi hati Tuhan yang ingin Engkau sampaikan kepada pribadi lepas pribadi kami di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam pembacaan sabda. Mari kita membuka Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-26, dan di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-2 sampai dengan ayat yang ke-3. Demikianlah sabda Tuhan di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ke-20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Selanjutnya di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Demikianlah sabda Tuhan, yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saya melayani sebagai gembala sidang di Gereja GKI Sulawesi Selatan, Jemaat Gracia Makassar, atau tepatnya
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, terima kasih untuk kesempatannya bisa melayani pada hari ini. Dan pada hari ini kita akan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan dengan tema sehati sepikir untuk kepentingan bersama. Sehati sepikir untuk kepentingan bersama. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, surat Filipi ini merupakan surat yang ditulis oleh Paulus ketika dia berada di dalam penjara. Yang seharusnya ketika ada banyak orang ketika menghadapi pergumulan masalah, ya, ada banyak orang yang fokus kepada masalahnya, tetapi rasa fokus berbeda. Ketika dia berada dalam penjara yang secara manusia mungkin itu merupakan pergumulan, tetapi dia menggunakan waktu itu untuk menulis surat kepada jemaat di Filipi. Dia setia untuk melayani Tuhan meskipun di tengah-tengah tantangan dan pergumulan dalam kehidupannya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, surat ini ditujukan kepada jemaat di kota Filipi yang dulunya kota ini bernama Krenides, ya. Akan tetapi diubah namanya menjadi kota Filipi karena pada saat itu, ya, kota ini dikuasai oleh seorang raja yang bernama Filipus II. Ya, jadi kota Filipi ini di daerah Yunani dan Raja Filipus II ini menguasai tempat ini, ya, dan diubahlah namanya menjadi kota Filipi. Nah, jemaat yang terkasih, yang menariknya adalah kota Filipi ini dijadikan tempat atau pusat, gitu ya, militer orang-orang Yunani pada waktu itu. Jadi itulah alasannya mengapa di kota ini, ya, bercampur baur kehidupan atau latar belakang sosial di kehidupan masyarakatnya. Ada masyarakatnya yang latar belakangnya adalah para budak, gitu ya. Ada masyarakatnya yang latar belakangnya adalah mantan veteran militer, ya kan? Ada juga masyarakatnya yang penduduk pribumi di tempat itu. Ada juga masyarakatnya yang ada pejabat-pejabat pemerintahan. Jadi kota Filipi ini bukan kota yang besar, gitu ya. Jadi kota Filipi ini ada kota yang kecil, ya, yang tidak terlalu besar, dan disitulah menunjuk atau berbaur, ya, berbagai macam latar belakang kehidupan sosial masyarakatnya, dan itu juga berpengaruh di tengah-tengah jemaat gereja Filipi. Kenapa jemaat yang terkasih? Karena di gereja Filipi ternyata bukan hanya satu daerah saja atau satu latar belakang sosial saja, berbaur kehidupan para budak, ya kan, para veteran tentara, para orang-orang pribumi dan pejabat-pejabat. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, inilah yang melatar belakangi alasan mengapa Rasul Paulus menulis surat Filipi ini. Karena di tengah-tengah kehidupan jemaat yang bercampur baur itu berpotensi sangat mudah sekali untuk berbeda pendapat atau berselisih, ya, tidak bersatu. Kenapa jemaat yang terkasih? Karena mereka masing-masing memiliki latar belakangnya yang berbeda, ya. Orang tentara, mereka sulit untuk bergaul dengan para budak. Para budak sulit untuk bergaul dengan apa? Dengan para pejabat tinggi. Padahal di tengah-tengah jemaat gereja tidak boleh demikian. Di tengah-tengah jemaat gereja haruslah, hendaklah jemaat Tuhan itu bersatu, ya, bersatu. Nah, inilah jemaat yang terkasih yang melatar belakangi mengapa Rasul Paulus akhirnya menulis surat Filipi ini, ya, menulis surat Filipi ini, sehingga di dalam ayat yang kedua dia katakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat apa yang menjadi prinsip untuk bersatu. Nasihat dari Rasul Paulus itu begitu luar biasanya, memberkati atau meneguhkan iman jemaat Filipi pada waktu itu, dan juga kerinduan saya boleh memberkati kita semua jemaat Tuhan di tempat ini untuk kita bersatu di dalam Tuhan. Ada 3 nasihat yang Rasul Paulus berikan di dalam firman Tuhan ini. Yang pertama, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, prinsip yang harus dimiliki oleh jemaat Tuhan agar dapat
sehati sepikir untuk keperluan bersama atau untuk kepentingan bersama adalah yang pertama, ya, jangan mencari kepentingan pribadi di dalam melayani Tuhan. Itu tertuang di dalam ayat yang ketiga-A. Dalam ayat yang ketiga-A dikatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sangat menarik jemaat yang terkasih. Apa artinya mencari kepentingan pribadi yang dimaksud oleh Rasul Paulus di dalam firman Tuhan ini? Mencari kepentingan pribadi ini, ya, kalau kita melihatnya dalam bahasa aslinya, jadi jemaat yang terkasih, Alkitab ini kan sudah diterjemahkan dalam bahasa RAI, gitu ya, bahasa Indonesia oleh RAI, ya, tapi bahasa aslinya ini kan bahasa Yunani, gitu ya, yang pada waktu itu di mana kerajaan atau Alexander Agung itu menguasai daerah atau dunia ini, gitu ya, dan pada zaman Yesus, pada zaman murid-muridnya, pada zaman Rasul Paulus, Alexander Agung itu dia menguasai, ya, menguasai dunia. Nah, Alexander Agung ini adalah orang yang menyukai literatur Yunani, ya, padahal dia orang Romawi. Makanya dia menegaskan atau memutuskan bahwa semua literatur, buku-buku termasuk tulisan-tulisan Alkitab menggunakan bahasa Yunani, begitu ya. Jadi jemaat yang terkasih, mari kita melihat apa artinya ketika Rasul Paulus mengatakan jangan mencari kepentingan pribadi. Di dalam bahasa aslinya Alkitab bahasa Yunani, begitu ya, dia menggunakan kata eriteia. Eriteia itu artinya apa? Artinya mencari kepentingan pribadi ini adalah mencari pengikut, ya, mencari pendukung. Jadi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang mencari kepentingan pribadi itu, ya, yang dimaksud oleh Paulus adalah orang-orang yang mencari pendukung-pendukungnya, pengikut-pengikutnya, atau dalam bahasa zaman sekarang ini followers-followersnya, ya, subscribernya, ya, untuk mengikuti dia. Untuk apa? Untuk mendukung tujuannya, untuk mendukung ambisinya, untuk mendukung dia ketika orang tersebut mungkin mengalami perselisihan, ya, untuk membentuk sebuah kubu, membentuk kelompok. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus mengerti betul bahwa jemaat di Filipi itu ada para budak, ya kan? Ada para tentara, ada para pejabat, ada juga orang-orang pribumi. Dan Paulus mengerti betul bahwa orang-orang jemaat di tengah-tengah gereja Filipi, mereka berpotensi untuk membentuk sebuah kelompok, membentuk kubu-kubu, mencari pengikut-pengikutnya. Bisa saja para budak mereka mengumpul, ya kan, kumpul, ayo ikut kita para budak, ya, harus membuat perubahan, ya. Atau para pejabat, kita tidak boleh bergaul dengan para budak, kita para pejabat, mari kita membuat kubu-kubu para pejabat. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah masalah yang terjadi. Itu yang terjadi ketika pada waktu itu, ya, dalam konteks firman Tuhan ini, Paulus menyebutkan secara langsung, yaitu Euodia dan Sintike itu sedang berselisih, itu sedang berbeda pendapat, jemaat yang terkasih. Dan pada waktu itu, hal itulah yang mempengaruhi jemaat-jemaat pada waktu itu. Nah, inilah sebabnya mengapa Rasul Paulus menekankan, hai jemaat di kota Filipi, janganlah engkau mencari kepentingan pribadi. Beda pendapat itu tidak masalah, beda pendapat itu wajar, betul ya? Beda pendapat itu wajar. Tetapi ketika beda pendapat itu menarik massa, menarik pengikut, mencari pendukung, itu yang menjadi masalah. Ketika di dalam gereja terjadi kubu, terjadi kelompok-kelompok, terjadi pengikut-pengikut, ketika ada masalah, itulah yang menjadi penyebab perpecahan di dalam jemaat. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada gereja yang sempurna, ya. Tidak ada gereja yang sempurna. Kalau boleh jujur, melihat di mana-mana, ya. Saya pun melayani di jemaat kami, ya. Seringkali antar majelis, antar jemaat, antar hamba Tuhan, seringkali kami beda pendapat, ya. Beda pendapat itu sangat wajar.
wajar sekali, sangat wajar sekali. Tapi jemaat yang terkasih, yang menjadi masalah ketika kita menyikapi beda pendapat itu dengan kesalahan. Apa artinya? Ketika kita menyikapi beda pendapat itu, kita menganggap pendapat kita paling benar, akhirnya ketika kita mencari pendukung untuk mendukung kita, itu yang salah. Itu yang salah. Itulah yang menyebabkan gereja-gereja banyak yang terpecah. Inilah yang dimaksud firman Tuhan ini. Hendaklah engkau bersatu. Rasul Paulus katakan, sempurnakanlah sukacitaku. Ya kan? Sempurnakanlah sukacitaku. Agar apa? Agar jemaat Tuhan bersatu, melayani dengan ketulusan hati. Jangan mencari untuk kepentingan pribadi, jangan mencari untuk pengikut, jangan mencari untuk pendukung, tapi layanilah Tuhan dengan ketulusan hati. Itu untuk pelayanan dalam gereja yang terkasih. Bagaimana ketika dalam rumah tangga? Ya, jujur saja jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam rumah tangga seringkali antara suami istri beda pendapat, gitu ya. Antara orang tua dan anak juga seringkali beda pendapat, ya kan? Itu hal yang wajar di dalam keluarga, dalam rumah tangga, berbeda pendapat, itu hal yang wajar. Tetapi sebagai umat percaya, sebagai orang Kristen, bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat itu? Ingat jemaat yang terkasih, keluarga Kristen ya tidak mengajarkan untuk kita bercerai. Pemahaman firman Tuhan tidak mengajarkan orang Kristen bercerai. Itulah sebabnya kenapa kita diperlukan untuk tidak mementingkan sendiri, mementingkan kepentingan sendiri. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika ada masalah, nasihat orang tua itu begitu baik. Nasihat mungkin ada nasihat dari pendeta itu jauh lebih baik. Nasihat mungkin dari teman-teman dekat kita itu sangat baik. Tetapi jemaat yang terkasih, jangan sampai orang tua, teman-teman kita itu menjadi pendukung. Kalau hal itu sudah menjadi pendukung salah satu dari suami atau dari istri, itu yang masalah. Ketika teman menjadi pendukung, pengikut dari salah satu suami atau istri, itu yang menjadi masalah. Kenapa? Karena ada satu kali, begitu ya, saya pelayanan, ada keluarga bilang datang pada saya, Pak, kami mau cerai. Dan ternyata jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keluarga besar dari suaminya mengatakan bahwa istrinya yang salah. Keluarga besar dari istrinya mengatakan bahwa suaminya yang salah. Itu tidak baik. Keluarga Kristen menyelesaikan masalah di dalam internal, di dalam sebuah keluarga. Itulah keluarga Kristen. Tetapi nasihat orang tua itu begitu baik. Nasihat dari saudara, nasihat dari Pak Pendeta itu sangat baik untuk mendukung keluarga rumah tangga kita. Nah, itu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, prinsip atau nasihat Rasul Paulus adalah janganlah kita mencari kepentingan pribadi di dalam pelayanan kita. Yang kedua, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat dalam konteks firman Tuhan ini, nasihat Rasul Paulus yang kedua adalah kita tetap bersatu di dalam melayani Tuhan, di dalam jemaat Tuhan adalah milikilah kerendahan hati. Milikilah kerendahan hati. Jelas di dalam ayat yang ke-3b dalam firman Tuhan ini dikatakan, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan, melihat atau membaca firman Tuhan, memperhatikan tentang bagaimana pelayanan Rasul Paulus, ciri khas dari pelayanan Rasul Paulus adalah apa? Adalah kerendahan hati. Dia selalu menekankan tentang kerendahan hati di dalam pelayanannya. Walaupun dia mengalami penderitaan, walaupun dia mengalami aniaya dalam pelayanannya, tetapi dia tetap rendah hati, dia tetap taat kepada Tuhan. Ini merupakan ciri daripada Rasul Paulus. Kenapa jemaat yang terkasih? Karena dia melayani bukan karena kekuatannya, tetapi dia melayani karena anugerah Tuhan. Nah, jemaat yang terkasih, Paulus memberikan dua pengertian ya tentang kerendahan hati ini menurut bahasa aslinya, bahasa Yunani atau bahasa Alkitab. Yang pertama, kerendahan hati yang dimaksud oleh Paulus adalah
Ada banyak orang yang tidak siap atau tidak rela ketika dia punya pendapat terus pendapatnya tidak diterima, ya kan? Itu bentuk orang yang tidak rendah hati. Tapi firman Tuhan mengatakan orang yang rendah hati itu dia rela ketika pendapatnya tidak diterima. Rela hati. Yang kedua, kerendahan hati itu artinya tidak menjelekkan pendapat orang lain, meskipun pendapat kita mungkin lebih baik daripada orang lain. Artinya apa jemaat yang terkasih? Kalau saya merangkum atau menyimpulkan arti dari kerendahan hati yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah ketika pendapat kita tidak diterima di dalam pelayanan, begitu ya, jangan sampai kita mempertahankan pendapat itu, akhirnya kita mencari pengikut yang lain. Dan jangan sampai ketika pendapat itu tidak diterima, kita tidak mendukung pendapat orang lain atau pendapat sesama kita di dalam pelayanan. Ini yang Rasul Paulus tentang bagi jemaat di Filipi. Karena kenapa jemaat yang terkasih? Kalau kita memperhatikan latar belakang dari orang Yunani, ya, jemaat di Filipi ini kan latar belakangnya itu banyak sekali orang-orang Yunani, ya. Orang Yunani itu mereka adalah orang-orang yang menekankan tentang bagaimana, ya, mereka harus lebih baik daripada orang lain. Mereka harus lebih tinggi daripada orang lain. Apapun caranya, bagaimanapun cara mendapatkannya, mereka harus lebih baik. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa ilmu pengetahuan, mereka menganggap bahwa filsafat itu adalah hal yang tertinggi. Mereka tidak mau rendah hati. Orang Yunani itu tidak mau rendah hati. Orang Yunani itu tidak mau merelakan intelektualnya, akalnya, pengetahuannya itu tidak diterima. Contoh, jemaat yang terkasih mungkin sudah pernah yang pelajari tentang filsuf Yunani, begitu ya. Ada Aristoteles, ada Plato, ada Socrates, jadi orang-orang pintar ini, orang-orang filsuf hebat, kayak Nietzsche dan sebagainya, begitu ya. Mereka ada filsuf yang latar belakang orang Yunani terkenal sekali. Yunani itu, begitu ya. Yunani itu begitu banyaknya filsafat. Kenapa? Karena mereka orang-orang Yunani itu begitu mengandalkan IQ mereka, mengandalkan intelektual mereka, mengandalkan pengetahuan mereka dalam melakukan segala sesuatu. Jadi jemaat yang berkati dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa Rasul Paulus mengatakan hendaklah engkau rendah hati, hai jemaat di Filipi? Karena dia tahu jemaat di Filipi adalah orang-orang Yunani. Orang-orang Yunani susah untuk rendah hati. Dan pada waktu itu jemaat yang terkasih, di tengah-tengah kehidupan orang jemaat di Filipi, Rasul Paulus menegaskan, hendaklah engkau rendah. Menjadi jemaat Tuhan yang rendah hati itu sangat sulit sekali. Teladan yang mulia jemaat yang terkasih Tuhan Yesus berikan kepada kita. Tuhan Yesus dialah Raja, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tetapi dia menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Itulah sebabnya jemaat yang terkasih sebenarnya tidak ada alasan Tuhan Yesus untuk menolak. Kenapa? Karena manusia berdosa, manusia tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi karena ketaatan Yesus kepada Bapa, seperti yang kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat itu 20 sampai 5. Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Untuk apa? Agar jemaat bersatu, agar mereka bersatu. Artinya apa? Yesus mau merendahkan hatinya, mau menundukkan diri di hadapan Bapa agar manusia diselamatkan. Itu teladan yang begitu mulia. Kerendahan hati sangat penting, sangat ditekankan di dalam pelayanan, di dalam jemaat, dalam gereja Tuhan. Begitu juga dalam rumah tangga. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah suami mengucapkan kata minta maaf dengan istrinya kalau salah? Pernahkah istri mengatakan minta maaf kepada suaminya ketika salah? Atau anak pernahkah minta maaf kepada orang tua? Dan sebaliknya, orang tua pernahkah minta maaf kepada anak ketika salah? Jemaat yang terkasih, hal yang sederhana, ucapan perkataan minta maaf itu hal yang sederhana, tetapi itu membuktikan, menunjukkan bahwa kita ada kerelaan hati kita, ya, untuk merendahkan hati kita. Untuk apa? Agar dalam rumah tangga ada damai sejahtera yang daripada Tuhan.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang kita andalkan dalam hidup kita. Manusia berdosa, manusia tidak layak di hadapan Tuhan. Karena anugerah Tuhanlah kita diselamatkan. Itu yang kedua. Nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi adalah janganlah engkau mencari kepentingan pribadi. Yang kedua, janganlah engkau tinggi hati atau rendahkanlah hatimu. Ya, milikilah kerendahan hati. Dan yang terakhir, yang ketiga, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi adalah yang ketiga, saling memperhatikan antar jemaat, saling peduli antar jemaat. Ini sangat sulit kadang-kadang dalam perkembangan teknologi zaman sekarang, gitu ya. Ada banyak orang yang hidupnya individualis, apalagi di dalam kehidupan kita berjemaat dan berkeluarga, dalam rumah tangga. Ada satu keluarga, kemudian ketika makan masing-masing lihat handphone, ketika baring tempat tidur masing-masing suami istri, bukannya komunikasi, bukannya ngobrol, tapi lihat handphone masing-masing. Atau dalam rumah, ya dalam rumah satu keluarga seperti jauh sekali, karena masing-masing sibuk dengan keperluannya, sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus demikian juga dalam jemaat Tuhan di dalam gereja, ya sesuai dengan tema pada hari ini, sehati sepikir untuk kepentingan bersama. Artinya apa kepentingan bersama? Artinya kita menjunjung tinggi kepedulian itu, sikap peduli itu, sikap memperhatikan satu sama lain. Bagaimana kita memperhatikan sesama kita, memperhatikan orang-orang yang ada di sekeliling kita, memperhatikan anak kita, memperhatikan suami kita atau istri kita. Sikap peduli itu begitu penting dalam kehidupan orang percaya yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus ketika dia mengatakan saling memperhatikan antar jemaat di dalam ayat yang keempat? Dikatakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jemaat yang terkasih sangat menarik, gitu ya. Kalau melihat terjemahan aslinya, gitu ya, ketika Rasul Paulus mengatakan memperhatikan, itu betul-betul seperti seorang dokter, gitu ya, yang menganalisa satu penyakit. Dia begitu teliti memperhatikan itu penyakit, sehingga ya ditemukan obatnya untuk menyembuhkan. Memperhatikan itu sama seperti mungkin ibu-ibu yang tanam bunga, begitu ya, tanam bunga di rumah masing-masing. Apakah ketika tanam bunga dibiarkan begitu saja, tidak pernah disiram, tidak pernah dipupuk, ya, tidak pernah dibuang rumputnya? Tidak, dengan yang terkasih. Memperhatikan itu artinya kita merawat bunga itu, kemudian memberikannya pupuk, menyiramnya, ya, merawatnya dengan baik sehingga bunga itu menghasilkan, ya, bunga yang indah. Itu dia memperhatikan. Jadi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, demikian juga jemaat di antara kita gereja, di dalam gereja. Kita harus saling memperhatikan, melihat bagaimana keadaan jemaat. Ya, saya senang kalau di dalam persekutuan kita bisa menceritakan bagaimana pergumulan jemaat antar jemaat. Oh, ada jemaat yang sakit, tadi disampaikan di warta, kemudian ada beberapa jemaat yang sakit, kita doakan bersama-sama. Itu sungguh indah jemaat yang terkasih. Setidaknya kita tahu bagaimana pergumulan jemaat lain, bagaimana pergumulan sesama kita. Itu sangat penting dalam kehidupan berjemaat. Kita peduli, ya. Ada banyak orang yang tidak peduli dengan orang lain. Ada banyak orang yang tidak peduli dengan sesamanya. Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang peduli dengan sesamanya, dengan antar jemaat. Jadi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya, apa yang perlu dipedulikan? Apa yang perlu diperhatikan? Ada dua hal. Yang pertama, yang perlu diperhatikan antar jemaat adalah bagaimana keadaan ekonominya, bagaimana kesehatannya, bagaimana pekerjaannya. Di dalam ketika jemaat yang lain mengalami duka cita, bagaimana sikap kita untuk bersimpati, berempati. Itu butuh perhatian. Ya. Bagaimana ketika jemaat yang lain mengalami musibah, kita menolong,
mendoakan itu adalah hal yang luar biasa. Kita menelpon, gitu ya, atau WA dan sebagainya, menghubungi, gitu ya. Itu yang kami terapkan di dalam gereja di jemaat kami, gitu ya. Karena mungkin jemaat kami kecil, jemaat Bekasi ya, tidak terlalu banyak, sekitar 100 orang, gitu. Jadi agak lebih mudah lah untuk kita tahu, gitu ya, masing-masing bagaimana perkembangan jemaat. Tapi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus ini hal yang luar biasa. Kadang-kadang sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, ya, handphone itu aktif 24 jam. Kadang-kadang subuh, gitu ya, subuh di telepon jemaat, Pak, kami ada perburuan nih, Pak, kami ada kebanjiran ini, Pak, anak saya sakit, Pak, ini. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bentuk perhatian kita itu dituntut untuk apa? Untuk kita membawa mereka, mendukung mereka dalam hal jasmani. Jadi jemaat yang terkasih mungkin tidak secara materi kita membantu, tetapi setidaknya respect kita, simpati kita, komunikasi kita, doa kita bisa berikan, kita dukung mereka secara moral. Itu hal yang luar biasa. Yang kedua, apa yang diperhatikan? Kerohanian. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kerohanian itu penting. Bagaimana kita melihat mungkin ada jemaat yang lain, gitu ya? Kenapa jemaat ini sudah 3 minggu atau 2 minggu tidak hadir berturut-turut? Ada apa ini? Gitu ya? Kita coba hubungi, coba cari tahu kenapa, gitu ya. Jemaat yang terkasih, kerohanian itu penting. Makanya saya selalu menekankan di sekolah minggu, gitu ya. Di sekolah minggu itu KTB, ya. KTB itu kelompok tumbuh bersama, gitu ya, atau kelompok kecil. Di situ jemaat yang terkasih kami itu buat tidak banyak, gitu ya, karena sekolah minggu kami paling hanya sekitar 30 orang, gitu ya. Jadi antara 3 atau 4 orang begitu satu guru sekolah minggu. Jadi guru sekolah minggu itu memperhatikan bagaimana kerohanian anak didiknya, anak sekolah minggunya dari kecil, ya. Dilihat bagaimana pertumbuhan imannya, bagaimana pertumbuhan kerohaniannya, itu penting. Itulah bentuk sikap peduli. Dan gereja harus menjadi tempat untuk di mana jemaat itu merasa nyaman, dipedulikan, diperhatikan. Itulah jemaat yang bersatu, itulah gereja yang bersatu, itulah spirit dari gereja mula-mula, itulah roh dari gereja mula-mula, di mana gereja mula-mula para murid Yesus diperintahkan oleh Tuhan hendaklah engkau bersatu, saling peduli, saling memperhatikan, saling mendukung satu sama lain, saling membangun, saling menguatkan. Itulah prinsip dari gereja yang bersatu, sehati sepikir untuk kepentingan bersama. Jadi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini dapat disimpulkan bahwa sehati sepikir untuk kepentingan bersama tidak akan terwujud jika tidak dimulai dari pribadi lepas pribadi kita. Tidak akan terwujud kalau kita tidak mewujudkan, kalau kita tidak melakukannya. Ketiga nasihat ini yang Tuhan ajarkan melalui kebenaran Alkitab, kebenaran firman Tuhan. Jangan mencari kepentingan pribadi dalam melayani, rendah hatilah dalam pelayanan, dan saling memperhatikan, saling peduli antar jemaat. Itu akan meneguhkan kita, menguatkan kita, sehingga dengan iman gereja akan bersatu, akan melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam saat itu. Mari kita mengangkat pujian dengan responsoria. Jadikan kami satu.
Bapa di surga, Allah kami yang hidup, yang bertahta dalam kerajaan surga, yang memberkati kami sampai selama-lamanya. Kami bersyukur ya Tuhan, memiliki Allah yang hidup, memiliki Allah yang senantiasa menyampaikan firman kepada kami, agar hidup kami senantiasa diubahkan dan bertumbuh di dalam Kristus. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa, menaikkan syafaat kami di hadapan-Mu. Kami mau berdoa untuk perdamaian dunia ini. Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, ada terjadi peperangan ya Tuhan, baik itu yang saat ini di Rusia dan Ukraina, dan ada beberapa tempat di tempat lain Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Engkau campur tangan, Engkau memberkati, supaya tidak terjadi peperangan di dunia ini. Berikan damai sejahtera-Mu ya Tuhan, berikan kerukunan-Mu ya Tuhan di tengah-tengah umat manusia di dunia ini ya Tuhan, sehingga kami dapat melakukan setiap aktivitas kami tidak mengalami ketakutan, tidak mengalami kekhawatiran. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk umat Tuhan yang pada saat ini mungkin berada di tengah-tengah kondisi peperangan ini ya Tuhan. Kuatkan mereka, teguhkan hati mereka ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk kemiskinan dan kerusakan alam, khususnya di Indonesia ya Tuhan. Tuhan, memberikan berkat-Mu ya Tuhan bagi setiap orang di Indonesia ini, masyarakat Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kemiskinan di Indonesia ini dapat hilang, dapat diberantas ya Tuhan. Dan biarlah Engkau memberkati setiap pekerjaan, Engkau memberkati setiap usaha masyarakat Indonesia ini. Dan kami juga berdoa berikan kesadaran bagi kami semua masyarakat Indonesia Tuhan, untuk menjaga alam ini ya Tuhan. Karena alam ini adalah pemberian daripada Tuhan untuk kami nikmati di dunia ini ya Tuhan. Ya Bapak, kami berdoa untuk harapan bagi PGI dan kebersamaan gereja-gereja di Indonesia. Tuhan akan memberkati untuk PGI ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, melalui PGI ini ya Tuhan menjadi wadah ya Tuhan, dapat gereja-gereja di Indonesia ini dapat bersatu ya Tuhan, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, membawa orang supaya percaya dan nama Tuhan dipermuliakan. Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan, setiap anggota yang ada di PGI ini ya Tuhan. Berikan kesehatan, berikan kekuatan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintahan dan sosial di Indonesia ini ya Tuhan. Tuhan akan memberkati ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, pemerintahan di Indonesia ini ya Tuhan boleh menjalankan tanggung jawabnya dengan baik ya Tuhan. Mereka boleh diberkati, mereka boleh diberikan hikmat daripada Tuhan, diberikan tanggung jawab daripada Tuhan, dan pakai mereka ya Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga Indonesia ini boleh lebih maju ya Tuhan, lebih baik lagi ya Tuhan. Berkati bangsa ini, berkati Indonesia, berkati para pemerintah Tuhan yang bekerja ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan hamba berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan di gereja HKBP Makassar di tempat ini. Engkau tahu pergumulan demi pergumulan, kekhawatiran yang kami alami, sakit penyakit mungkin yang kami alami. Tuhan, Engkau yang mengetahui isi hati kami yang terdalam. Dan Tuhan, hamba berdoa, biarlah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau mencurahkan berkat-Mu, pertolongan Tuhan, jalan keluar bagi setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita menyanyikan nyanyian syukur Tuhan, bertumbuh di dalam kasih. Terima
kita akan menyanyikan doa Bapa kami. Jemaat Tuhan, kita akan menyanyikan nyanyian pemutusan. Jemaat seimbang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan kata 747, Kuutus Kau. Bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh bumi dan di sepanjang segala abad, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya Allah yang kekal, Yahweh, Sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang menjadi kita terus. Aku percaya gereja yang esa,
memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai